Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kita ketemu di pembelajaran sejarah yang kali ini kita akan bicara tentang satu peradaban, yaitu peradaban Mesopotamia. Di kegiatan yang akan kita lakukan ini diharapkan kalian setelah mempelajari tentang materi peradaban Mesopotamia, kalian bisa membuktikan bahwa peradaban Mesopotamia memiliki satu pencapaian ilmu pengetahuan yang masih bisa dipakai sampai saat ini. Kemudian yang kedua, memberikan satu argumen yang berkaitan dengan wilayah Mesopotamia menjadi rebutan bangsa-bangsa di sekitarnya. Nah, ini mungkin menjadi sesuatu yang menarik gitu ya, mengapa daerah Mesopotamia itu menjadi rebutan untuk bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Baik, kita mulai bicara tentang peradaban Mesopotamia yang kalau kita lihat dari istilah Mesopotamia itu memang satu nama kuno yang ada di wilayah negara Irak yang kalau kita lihat dari sisi atau berasal dari katanya ya Mesopotamia itu berasal dari kata mesos yang artinya dan potamos yang artinya sungai gitu ya. Dan dikatakan oleh Herodotus di sana bahwa Mesopotamia itu sebagai satu daratan yang terletak di antara dua sungai, yaitu Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Jadi keberadaan peradaban Mesopotamia ini memang ada di sekitar Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Peradaban Mesopotamia ini memang satu peradaban yang perlu dinamika gitu ya di dalam kehidupannya, khususnya di kehidupan pemerintahan. Kalau kita lihat di bagian ini ya bahwa kehidupan pemerintahan di daerah lembah Sungai Efrat dan Tigris ini memang diawali oleh satu penguasa yaitu Kerajaan Sumeria yang di sana kurang lebih 3000 sebelum Masehi. Kemudian ada Kerajaan Akkadia, kemudian dilanjutkan dengan Kerajaan Babilonia Lama, kemudian ada Kerajaan Assyria, kemudian ada Kerajaan Babilonia Baru dan Kaldea, sampai yang terakhir nanti ada Kerajaan Persia. Nah, ini yang mungkin kita bisa sedikit menggambarkan bahwa di kehidupan atau di wilayah lembah Sungai Efrat dan Tigris ini memang selalu terjadi pergantian kekuasaan. Yang pertama mungkin kalau kita bicara tentang kerajaan Sumeria, maka dan mungkin juga kerajaan-kerajaan yang lainnya ini memang meninggalkan satu kebudayaan yang memang sudah memiliki kebudayaan tingkat tinggi gitu ya. Misalkan di kerajaan Sumeria, di sini kita bisa melihat bahwa orang-orang Sumeria ini mereka sudah mengenal satu huruf yang namanya hieroglif gitu ya. Kemudian mereka juga banyak mengenal dewa ya dan menyembah di sebuah tempat atau yang namanya kuil zigurat. Nah, pada akhirnya memang kerajaan Sumeria ini runtuh karena diserang oleh bangsa Akkadia ya di bawah pemerintahan Raja Sargon yang terjadi di 2250 sebelum Masehi yang merupakan ya rumpun bangsa Smith ya ini bangsa Akkadia. Nah, selanjutnya sedikit kita mengenal suku bangsa Akkadia ya yang kalau kita lihat dari literatur yang ada bahwa bangsa Akkadia ini memang berasal dari satu daerah ya yang memang daerahnya ya padang pasir gitu ya. Nah, setelah mereka mengalahkan bangsa Sumeria ya, maka jelas bahwa bangsa Akkadia ini menetap di
dan menguasai daerah-daerah yang ada di Mesopotamia. Secara umum kehidupan ekonomi yang ada di wilayah Mesopotamia ini ada sebagian besar peradaban yang berkembang ya di Mesopotamia ini sangat tergantung pada hasil pertanian. Dan untuk mengelola tanah pertaniannya dan mengembangkan peternakan ya, bangsa-bangsa yang ada di Mesopotamia khususnya Sumeria ini ya membangun satu apa istilahnya ya, tempat untuk mendukung pertanian, yaitu waduk dan saluran irigasi. Di kehidupan sosialnya, memang kalau kita lihat di sana, misalkan kalau kita lihat dari kebudayaan dan kepercayaan, ya kalau kita melihat dari bangsa Sumeria, mereka sudah mengenal satu sistem pembagian kerja dan sistem pemerintahan. Sedangkan kepercayaan sebagian besar pada penduduk misalkan Sumeria ini ya menyembah dewa yang kita sebut dengan dewa Marduk ya dan dewa Enlil ya sebagai dewa utama. Ya, untuk memujanya ya tadi ya mereka membangun sebuah kuil ya, yang mereka pergunakan untuk kegiatan ibadah sebagai kepercayaan mereka. Nah, secara umum bicara tentang peradaban Mesopotamia ini memang sungguh luar biasa ya, sehingga apa yang dihasilkan oleh bangsa-bangsa yang ada di Sumeria ini ya mungkin ya bisa kita lihat yang yang bisa kita lihat sampai sekarang atau dirasakan sampai sekarang. Misalnya mereka sudah mengenal atau sudah memakai yang kita sebut dengan sistem kalender. Ya, satu sistem kalender ya 12 bulan dalam satu tahun. Kemudian mereka juga sudah mengenal sistem tulisan ya alat untuk menyampaikan pesan ya. Kemudian mereka juga mengenal perhitungan hexadesimal ya dari sebagai dasar hitungan per 60-an. Kemudian mereka juga mengenal teknologi roda. Ini juga sungguh luar biasa ya. Yang kita ketahui ya roda menjadi dasar dari pengembangan peralatan mekanik. Jadi dari 4 kebudayaan ataupun peradaban yang dihasilkan oleh suku-suku atau penguasa-penguasa yang ada di Mesopotamia ini memang sangat berpengaruh atau mungkin menjadi dasar dari perkembangan peradaban yang ada di sekarang. Jadi sungguh luar biasa ya dari apa yang mereka hasilkan. Nah, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi yang memang cukup singkat ya. Semoga nanti kalian bisa membaca kembali ya tentang peradaban Mesopotamia yang sepertinya sangat menarik karena memang di sana perlu dinamika dari perkembangan yang ada di lembah Sungai Efrat dengan berganti-gantinya kekuasaan yang ada pada saat itu. Dan akhir kata saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.